Tips hemat ala Putri dan Erna. Yang pertama, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang memang harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan ini adalah hukumnya wajib. Dan keinginan adalah sunnah, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Kalaupun tidak ada, kita masih tetap bisa menjalani keberlangsungan hidup kita. Lalu, apakah kita tidak boleh punya keinginan? Tentu saja boleh, asal tidak berlebih dan tidak meninggalkan mubazir. 2. Hindari gengsi. Gimana sih caranya biar kita terhindar dari rasa gengsi? Yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa masih ada hari esok dan esok. Bahkan di dalam Islam pun kita juga dianjurkan kalau kita bekerja seolah-olah kita hidup selamanya di dunia. Nah, ini bisa kita jadikan alarm jika kita ingin membeli sesuatu yang bukan kebutuhan. Yang kedua, sering-sering melihat orang yang ada di bawah kita. Maka ini akan membuat kita lebih sering bersyukur dan tidak mudah terpengaruh oleh sebuah tren. 3. Berusaha untuk tidak malas masak. Teman-teman, kita semua tahu, bagi orang-orang yang kesehariannya bekerja di luar rumah, rasanya sudah pasti lelah untuk memasak setiap pulang kerja. Namun, paling tidak 2 atau 3 kali dalam seminggu kita mengusahakan untuk masak yang sesimpel mungkin jika memang tidak punya banyak waktu. Minimal cara masak yang seperti ini kurang lebih 40% dapat membantu dalam penghematan keuangan kita. Yang keempat, buat pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Pencatatan ini bisa disesuaikan dengan selera kita masing-masing, bisa ditulis atau diketik, periodenya bisa per hari, per minggu, atau per bulan. Pencatatan ini berfungsi sebagai media kontrol terhadap keuangan kita, sehingga kita bisa lebih bijaksana untuk pengeluaran di periode berikutnya. Yang kelima, perhatikan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar, baik itu tetangga ataupun teman kerja, dapat mempengaruhi keseharian kita, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Selektif dalam berteman itu lebih baik. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang boros, tidak menutup kemungkinan lama-kelamaan kita akan terpengaruh dan melakukan hal yang sama dengan mereka. Selalu berhati-hati dan kontrol diri itu lebih baik. Yang keenam, tanamkan mindset bahwa kita butuh tabungan. Mindset yang keliru tentu dapat kita perbaiki. Kita percaya bahwa rezeki sudah diatur, tapi jangan lupa bahwa kita juga dianjurkan untuk berusaha. Tabungan akan membantu kita untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Menabung tidak harus dalam jumlah yang besar, tapi konsisten itu yang utama. Percayalah bahwa akan ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan tabungan yang kita miliki.